20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung tancap gas mengumumkan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih disimpan rapat-rapat. Meski belum diumumkan, spekulasi terus bermunculan. Apalagi, kisi-kisi sosok calon menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran sudah dilempar ke ruang publik. Seperti ada menteri yang lulusan SMA Taruna Nusantara. Kemudian Partai Gerindra juga membocorkan komposisi mayoritas kabinet yang akan diisi oleh para profesional. Itu, Partai Gerindra juga memastikan akan ada tambahan jumlah kementerian guna mewujudkan janji-janji kampanyenya. Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di akta kita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Partai Gerindra bersama koalisi masih akan membahas berapa jumlah penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Nantinya, Prabowo Subianto sendiri yang akan langsung mengumumkan kabinetnya sehari setelah dirinya bersama Gibran dilantik pada 20 Oktober mendatang. Tim Liputan, DTV. Usai dilantik, Prabowo sebut siap tancap gas untuk mengumumkan kabinet yang telah disusunnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita segera terhubung dengan Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia, Pak Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Hanan. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kalau kita melihat dinamika yang terjadi hingga saat ini, bagaimana Anda menilik susunan kabinet yang akan diumumkan oleh Prabowo? Ya, seperti yang disampaikan Berita Satu kan, kayaknya belum ada yang tahu persis ini. Mungkin hanya Pak Prabowo dan Tuhan yang tahu ya. Oke, tapi terdapat penambahan nomenklatur nih, dan infonya sampai ada 44 kementerian ini. Apakah Indonesia memerlukan sampai sebanyak ini, atau hanya akomodir koalisi gemuk ini? Dari kacamata Anda seperti apa, Mas Hanan? Iya, memang itu yang kita dengar ya, dan santer sekali. Dan kalau kita melihat gelagatnya, misalnya DPR kan tidak lagi memberi maksimum number, jumlah maksimum kementerian. Ya. Jadi kalau ada isu atau informasi bahwa akan ada penambahan kementerian, tampaknya itu benar gitu. Nah, juga kita mendengar dari beberapa elit bahwa jumlahnya nanti 44 gitu ya. Artinya 44 itu berarti nambah 10 kementerian atau lembaga setingkat menteri dibanding yang sekarang gitu. Jadi kalau sekarang aja itu kan udah gemuk itu, Mas Agung. 34 ini udah cukup gemuk ya, apalagi kalau 44 gitu. Iya. Apalagi 44 itu akan jadi sangat gemuk gitu. Nah, memang tantangan bagi Pak Prabowo dan Gibran adalah menjelaskan kenapa itu perlu penambahan, apa alasannya gitu. Nah, alasan penambahan itu kan belum jelas sampai sekarang apa. Kalau misalnya tadi kan yang kita dengar di media itu alasan penambahan adalah untuk mewujudkan janji-janji kampanye kan. Nah, pertanyaannya janji kampanye apa yang memerlukan tambahan gitu kan? Atau tidak bisa dengan mengurangi yang ada sekarang, lalu misalnya soal program makan gratis, apakah itu akan ditangani oleh kementerian khusus sendiri gitu, atau cukup atau bisa juga ada kementerian khusus tapi kemudian kementerian yang lain dilikuidasi misalnya gitu ya. Jadi, tapi kalau jumlahnya semakin banyak dan terbagi begitu ya, artinya pekerjaan menteri bisa jadi lebih spesifik, lebih fokus begitu. Gimana dari kacamata Anda? Harusnya begitu, tapi kalau kita lihat sekarang banyak menteri-menteri itu, kementerian itu ada pekerjaan yang sama dikerjakan oleh banyak menteri gitu kan. Atau pekerjaan yang satu kementerian mengerjakan pekerjaan yang terlalu umum. Banyak kan gitu. Misalnya nih yang ngurusin bantuan sosial, itu kan tidak hanya Kementerian Sosial kan? Tapi kan ada banyak ya, bantuan sosial yang terkait pendidikan dikaitkan diurusi oleh Kementerian Pendidikan misalnya. Yang terkait kesehatan ada yang diurusi oleh kesehatan. Yang khusus ada juga yang Kemensos, itu contoh. Lalu data misalnya. Data itu siapa yang pegang? Apakah hanya di BPS atau di Kementerian Dalam Negeri atau di Kementerian Sosial? Itu kan banyak menteri mengerjakan hal yang sama, atau sebaliknya hal yang berbeda dikerjakan oleh satu kementerian. Jadi masih terlihat tumpang tindih. Saya kira yang paling penting itu adalah penjelasan.
kenapa perlu ditambah, apa alasannya. Nah biasanya struktur kementerian itu gemuk atau kurus itu ditentukan oleh minimal 3 pertimbangan. Apa saja nih, Mas Hanan? Pertimbangan pertama, seharusnya itu kan pertimbangan teknokratis objektif, ya kan? Artinya memang didasarkan pada kebutuhan. Visi misinya apa, tujuannya apa, lalu untuk itu memerlukan kementerian jenis apa saja, berapa jumlahnya, orangnya siapa aja, dan seterusnya. Itu tuh. Nah itu yang belum kita dengar kan? Sampai hari ini. Nah yang kedua itu adalah alasan politik. Ya, alasan politik adalah mengakomodasi para pendukung dan koalisi partai ya yang banyak ini. Yang ikut gitu. Jadi nah kalau misalnya tidak ada penjelasan yang bersifat teknokratis objektif, maka wajar kalau orang menduga ya kabinet ini besar karena untuk akomodasi politik aja, kan gitu. Itu jadi bisa muncul sinyalemen seperti itu, Mas. Nah, alasan ketiga biasanya struktur kementerian itu dibuat kurus atau gemuk itu dengan melihat aspirasi publik, ya. Misalnya, ini tampaknya kita perlu juga ya mendengarkan confirmation statement begitu dari pihak pemangku kebijakan juga mungkin ya gitu agar jelas ini seperti apa gitu. Terakhir mungkin, Mas Hanan, ini juga tampaknya harus menutup perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Mas Hanan. Insightful sekali sore hari ini. Sayang sekali durasi kita terbatas. Nanti kita berbincang lebih lama lagi. Selamat sore, Mas Hanan. Selamat sore. Ya. Dan pemirsa, diskusi yang baru saja kita lakukan begitu sekaligus menutup